Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Rumaisah radhiyallahu anha, Ummu Sulaim, sangat terkenal waktu dia menikah sama Abu Talha, suami dia yang kedua. Suami pertama namanya Malik, meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian ada sahabat suaminya namanya Talha, Abu Talha, melamar dia. Kata Ummu Sulaim, kau dalam keadaan kafir, hai Abu Talha. Orang seperti kau tidak akan ditolak kalau melamar. Tapi kau dalam keadaan kafir, saya muslimah. Kalau kau mau masuk Islam, saya jadikan keislamanmu sebagai maharku. Maka Abu Talha pun syahadat yang masuk Islam. Intinya setelah menikah, hamillah Ummu Sulaim ini. Dari suami keduanya. Dan lahir anak laki-laki. Waktu lahir anak laki-laki ini, sempat pada saat itu sakit keras. Anak ini, baru lahir sakit keras. Nah, Abu Talha ini sangat gembira karena dapat anak laki-laki dari wanita yang dia nikahi sekarang. Maka dia mengatakan pada istrinya, saya mau sholat maghrib dulu ke masjid. Masjidnya Nabi maksudnya. Kemudian nanti saya pulang, tolong jaga baik-baik gitu. Dia pulang selepas Isya maksudnya. Baru berapa langkah dia keluar, anaknya meninggal dunia. Ya, anaknya meninggal dunia. Dan ini umumnya kita bisa tahu bagaimana kalau anak meninggal, bagaimana perasaan seorang ibu. Berat sekali sebenarnya, gitu kan. Kalau ayah itu laki-laki lebih dominan akal. Meninggal ya sudah, tinggal bagaimana apa setelahnya. Tapi kalau ibu biasa terbawa dulu dengan perasaan berhari-hari, baru kemudian berpikirkan jalan keluarnya gitu. Maka di sini pada saat itu Ummu Sulaim berkata kepada orang-orang di rumahnya, termasuk ada anaknya dari suami pertamanya namanya Anas ibn Malik. Anas ini perawi hadis, banyak merawikan hadis dari Anas ibn Malik itu. Ini anaknya dia, yang dia bawa ke Nabi SAW dijadikan pembantu Nabi gitu. Maka kata Anas ibn Malik, ibuku berkata pada saat anaknya meninggal dari suami yang sekarang, dari Abu Talha, jangan ada yang menyampaikan informasi ini kepada suamiku kecuali aku. Kemudian kata Anas, ibuku dandan pada hari itu belum pernah dandan secantik itu sebelumnya. Dan dia masak makanan belum pernah seenak itu sebelumnya. Lalu kemudian setelah Isya suaminya pulang, dia pun langsung menyambut dengan senyum. Padahal anaknya meninggalin. Anaknya mati nih perempuan ini, luar biasa gitu. Dia sambut dengan senyum, dengan segala macam. Dia ajak makan, sampai udah puas makan. Interaksi biologis terjadi karena dia dandannya cantik segala macam. Setelah selesai semuanya, udah kenyang suaminya, udah terjadi interaksi biologis, baru dia mengatakan, wahai suamiku. Dia tidak bilang anak kita mati. Dia bilang, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang yang pernah kita pinjam barangnya. Dipinjamkan. Sekarang dia minta. Apa kita kembalikan? Kata Abu Talha, tentu saja. Kita harus kembalikan, itu punya orang. Baru dia mengatakan, kalau gitu bersabarlah. Karena sesungguhnya pinjaman Allah kepada kita, anakmu sudah meninggal dunia. Maka Abu Talha kaget, kau biarkan saya makan, biarkan saya menikmati tubuhmu, baru kemudian kau bahasakan. Dia diam saja. Lalu datanglah mereka kepada Nabi SAW menyampaikan kisah tersebut. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian sempat interaksi biologis? Kata mereka iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Betul, dengan interaksi biologis malam itu, Ummu Sulaim hamil, akhirnya melahirkan lagi anak laki-laki, 9 bulan ke depan, yang betul-betul Allah berkahi. Ya. Kata Anas bin Malik, adik saya ini, adiknya yang laki-laki itu yang baru lahir lagi, itu memiliki keturunan cukup banyak, sampai 11 orang atau berapa orang gitu. Yang Allah SWT berkahi. Tapi kita bisa lihat bagaimana akhlaknya Ummu Sulaim radhiyallahu anha dalam bermuamalah dengan suaminya gitu. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah.